Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Jigoku Raku episode 10 dan 11. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film dilanjutkan di mana Gabimaru yang ketemu dengan Gantetsu Sai juga si Pucci, walaupun awalnya mereka sedikit bersih tegang, akan tetapi di sini si Pucci bisa meredakan situasi di sana. Pucci bilang daripada ribut buang-buang waktu saja, mending mengumpulin informasi. Dia pun menanyakan beberapa hal kepada si Gabimaru. Gabimaru yang sadar kalau dia melawani orang berdua pasti gak akan menang, karena dia tahu kekuatan mereka. Dan di sini Gabimaru menawarkan untuk bekerja sama saja cenah. Setelah itu si Gabimaru menjelaskan apa yang sudah dia alami di sini. Gantetsu Sai juga Pucci pun kaget dengan Gabimaru yang melawan Tencent, yang mana Gantetsu Sai ini belum menemui monster seperti itu. Pada saat itu juga mereka bertiga bersepakat karena akan bekerja sama. Dan sekarang Gabimaru menjelaskan tentang si Mei ini. Dia sedikit kaget karena si Mei sekarang terlihat agak sudah dewasa. Tidak cuma bertambah dewasa, Mei pun sekarang sudah bisa bicara. Gabimaru pun langsung menanyakan hal-hal yang sangat penting kepada si Mei. Tidak lupa Gabimaru yang diselamatkan Mei, dia pun berterima kasih atas penyelamatan dirinya ini. Gabimaru menanyakan tentang kekuatan si Mei yang menurut Gabimaru kekuatannya ini mirip si Tencent. Sekarang kita diperlihatkan kepada Senta, Yuzuri Hasagiri, dan Hoko. Di saat perjalanan Hoko yang sudah menjelaskan panjang lebar kepada mereka, menurut Senta ini aneh. Yang mana Tencent yang menyaring jiwa manusia di Horai, menurut Senta tempat di sini bukan Shinsenko sungguhan cenah. Jadi ini mirip seperti agama buatan manusia. Senta pun terus-menerus menceritakan apa yang dia tahu setelah Hoko tadi menjelaskan tempat itu. Moromakia adalah pendiri agama baru ingin menggulingkan kesogunan cenah. Maka dari itu tempat ini yang membuat Senta merasa kalau tempat ini kacau banget. Karena Senta yang nyerocos terus, dia pun sadar kalau ini terlalu banyak teing. Tetapi menurut si Yuzuriha, Senta ini bisa diandalkan juga. Di saat yang sama Yuzuriha bilang kalau Gabimaru dan Mei menurutnya sudah meninggoy. Akan tetapi Sagiri masih yakin kalau Gabimaru masih hidup sehat walafiat. Kalau kembali ke Gabimaru, Gabimaru yang menanyakan tentang Tencent juga untuk melawannya. Di sini Mei cuma bilang Tao. Gabimaru pun bingung apa dari arti Tao ini. Mei bilang, kuat lemah pikiran tubuh, tandem putar seram. Tamiya Gantetsu Sai yang mendengar kata tandem, yang artinya pusar dalam seni bela diri. Gabimaru tetap bertanya-tanya tentang Tao. Supaya tahu, Hoko lah yang menjelaskan tentang Tao ini adalah kekuatan yang mengalir melalui segala sesuatu. Jadi segala sesuatu di dunia ini diciptakan dengan aliran Tao. Nah, sekarang kita diperlihatkan kepada Shion dan Nurugai. Nurugai yang terlihat mau mensabit Shion, di sini Shion bisa mengatasinya. Di situ Nurugai terus-menerus meminta untuk diajari oleh Shion. Shion gak mau karena menurutnya dirinya tidak mau nyawa yang masih muda mati di hadapannya. Juga Shion menegaskan kepada Nurugai bahwa dirinya bukan gurunya. Maka Nurugai gak akan diberi apa-apa. Karena Nurugai sadar bahwa Shion ini orang yang luar biasa. Dia pun memohon untuk diajari berpedang. Nurugai tidak mau melihat orang yang disayangi mati di hadapannya lagi. Walaupun Shion ini awalnya tidak mau karena butuh waktu yang sangat lama. Akan tetapi sedikit demi sedikit Shion memberitahu tentang berpedang. Nurugai bengong karena Shion malah menjelaskan panjang lebar kepada dirinya. Di saat yang sama datanglah monster-monster. Shion dengan refleksnya dia mensabit tuh monster. Satu persatu monster itu kenok dihajar oleh Shion. Nurugai gak tinggal diam. Dia pun membantu Shion untuk melawan monster yang ada di sana. Tempat lain Gabimaru pun sama didatengin monster kembali. Tamiya Gantetsu Sai menghajar monster itu. Di saat yang sama Gabimaru melihat orang misterius kembali. Nah, sekarang kita diperlihatkan ada Tencent yang lagi belam-belam. Waduh, parah men. Di sini ternyata si Chobe dan Toma mereka ini masih hidup sehat walafiat. Chobe marah dan akan membunuh monster berdebah itu. Berbeda dengan Toma, dia sekarang malah mengajak untuk pergi dari pulau ini. Dengan pendiriannya, dia akan menghabisi berdebah-berdebah di sana. Toma yang mengajak untuk mencari solusi melawannya. Di sini Chobe tidak butuh karena dia sudah tahu kelemahannya.
Yang mana pas kemarin Chobe yang membelah tubuhnya yang bisa bergenerasi lagi. Jadi artinya kelemahannya ada di bagian bawah cenah. Toma pun kagum dengan Chobe ini. Di saat itu Chobe yang mau memakan tangan monster yang ada di sana. Di saat yang sama ada orang misterius lagi. Chobe dan Toma pun sedikit kaget, mereka pada ngajual begitu. Jadi orang ini disuruh Tuan Tencent untuk menyelidiki. Jadi orang itu adalah Doshi. Chobe yang tahu cuma Soshin. Orang itu menjelaskan Soshin itu adalah produk gagal yang tidak punya nalar. Jadi terungkap juga monster gajah itu pun tidak diizinkan masuk ke Horai. Jadi Doshi adalah murid langsung Tuan Tencent serta tangan kanannya juga cenah. Di sini Doshi menyuruh Chobe dan Toma untuk kembali lagi ke lubang tadi. Pada saat itu Chobe marah juga menyerangnya. Chobe yang ditonjok di sini dia pun mempelintirkan tangannya sampai putus begitu. Tetapi orang itu ngeprank karena dia bisa memulihkan tangannya kembali. Karena sekarang datang monster kroco kembali, Chobe menyuruh Toma untuk mengurusinya. Dengan sekejap Toma bisa menghabisi kroco itu. Karena tuh orang nyerocos melulu, di sini Chobe langsung menyerangnya. Terlihat Chobe sangat kesulitan melawan monster itu. Sampai-sampai dia sekarang sudah tidak berdaya. Toma yang mau nyamperin si Chobe, di sini Toma dihadang monster-monster kroco. Monster yang diremehkan si Chobe, di sini Chobe padahal masih hidup dan menunjuknya. Chobe mengingatkan Toma kembali untuk mengurusi kroco aja cenah. Karena si Doshi ini nyerocos melulu, Chobe pun tambah muak aja nih. Karena Doshi sekarang sudah sadar bahwa si Chobe ini berbahaya, dia pun harus cepat-cepat membunuhnya. Pertarungan pun dimulai. Chobe yang tertekan, dia sekarang membayangkan tempo dulu yang masih bocil. Ternyata Chobe mempunyai kekuatan yang sangat hebat sekali. Setelah itu Chobe melawan kembali Doshi. Sekarang Chobe menunjuk pas pusarnya. Setelah menyerang balik, di sini Chobe sudah bisa melihat serangan itu dan bisa menghindarinya seketika. Doshi ketakutan begitu. Di saat mau mengeluarkan kemampuan kembali, Chobe sudah tahu dan menginjak tangannya Doshi. Sesaat Chobe menghabisi itu orang dengan kekuatan dalam yang sangat baik banget. Tak cuma itu, Chobe pun menginjaknya. Toma yang melihat Chobe di lehernya ada garis-garis gitu, dia pun berpikir seperti robekan mirip seperti sulur tumbuhan. Terlihat juga si Mei kayaknya sama dengan si Chobe. Tamiya Gantetsusa yang harus melawan monster-monster, akan tetapi si Mei terus berkata tahu, kuat lemah. Terlihat sekarang Gabimaru juga terus-menerus menghabisi itu monster. Berbeda dengan si Pucci, dia ini malah menganalisis monster itu. Jadi setiap monster berbeda. Maka dari itu monster memiliki titik lemah yang berbeda. Pucci bilang bahwa Mei ini masih menjadi misteri. Gabimaru membayangkan dia sewaktu ditolong oleh si Mei. Dan sekarang si Mei malah menangis lagi. Pucci yang melihat mereka bertarung, menurutnya Gabimaru lebih manusiawi dari yang dirumorkan. Di saat yang sama Doshi menyerang si Tamiya Gantetsusai dan mengambil si Mei. Terungkap si Doshi ini sudah mencari si Mei secara diam-diam. Mei ini ternyata dulunya di istana Horai. Jadi Mei ini mungkin kabur dari Horai. Doshi sangat senang bisa bertemu lagi dengan Mei. Juga dia mengajak Mei untuk kembali. Mei yang terlihat sedih seketika dengan refleks Gabimaru menjaga si Mei. Gabimaru yang menjaganya karena dia nggak mau Mei menangis lagi. Di saat yang sama Doshi seketika menjadi dua. Semua orang pun kaget dengan itu. Tamiya Gantetsusa yang sudah kehilangan satu tangannya karena tuh monster, dia akan membalas dendam. Serangan Doshi pun terkena Gantetsusai. Juga di sini Gabimaru memberitahunya. Saling tonjok-penonjok pun dilakukan. Doshi bilang kalau mereka ini bukan tandingannya. Gabimaru menanyakan kenapa mereka ini terobsesi dengan si Mei ini. Ternyata si Mei ini dijadikan bahan latihan mereka. Jadi ada 5 tahap latihan untuk mempelajari Tao. Ada Doin, Teisoku, Seitsusu, dan lalu yang terpenting adalah Bojujutsu. Dalam latihan Bojujutsu ini harus membutuhkan lawan. Melibatkan sirkulasi Yin dan Yang. Pucci memberitahu kalau ini hubungan blam-blam cenah. Waduh, berarti Mei dulunya begitu ya. Doshi terus-menerus memberikan penjelasan tentang Bojujutsu itu. Terungkap juga Mei ini adalah orang yang paling berkualitas tinggi untuk berlatih.
Tamiya Gantetsusa yang dengar, dia pengen muntah cenah. Terungkap juga Mei yang kabur karena dia disiksa. Dan diberi dua pilihan antara mati dengan sengsara atau menetap di Horai untuk belam-belam tiap hari. Mungkin si Mei udah capek kali, makanya kabur. Di sini Tamiya Gantetsusa paham alasan Mei ini ketakutan. Gabimaru yang sudah mendengar semua itu seketika dia sekarang kelihatan marah begitu. Dia bergumam tidak akan mengampuni mereka. Sesaat Doshi berubah menjadi monster. Tamiya Gantetsusa yang melawan duluan, dia hampir kena kupu-kupu kembali. Setelah itu Gabimaru dengan aula apinya dia membakar sedikit monster itu. Serangan balik pun dilancarkan monster. Pertarungan itu pun semakin seru karena kekuatan demi kekuatan dikeluarkan. Uchi memberitahu tentang untuk melawan tuh monster dibutuhkan keseimbangan antara kekuatan dan kelemahan. Seketika Mei memegang tangannya si Gabimaru. Gabimaru saat itu merasakan sesuatu walaupun cuma itu saja cenah. Uchi memberitahu kembali bahwa untuk melihat Tao dibutuhkan latihan dan hati dalam kondisi tertentu. Terutama untuk Gabimaru untuk melemahkan hatinya. Tao adalah hal yang samar seperti daya hidup. Tanpa adanya kekuatan maka tidak bisa merasakannya. Setelah itu Mei bilang kuat adalah buah dari kelemahan. Lemah adalah benih dari kekuatan. Mendengar perkataan itu Gabimaru membayangkan dulu yang mana Sagiri pun bilang begitu. Seketika Gabimaru pun mengerti akan hal itu. Dengan kepercayaan dirinya Gabimaru menghampiri itu monster. Uchi sangat kagum dengan Gabimaru yang mengerti dari penjelasan sesingkat itu. Tamiya Gantetsusa yang tahu dari Iwagakure, dia sadar bahwa ada orang yang bisa menggunakan jurus di luar nalar. Jadi orang itu bisa menguasai jurus yang serupa, dan ini adalah sifat asli dari Gabimaru si hampa. Dan di sini Gabimaru pun membayangkan tempo dulu pada saat bersama Sagiri itu menjadikan pelajaran yang sangat berharga bagi dirinya. Monster itu kewalahan, dia tidak percaya atas kekuatan Gabimaru yang setara dengan Tencent cenah. Kedua monster yang sudah kewalahan, Gabimaru di sini menanyakan tentang Tuan Tencent. Dengan bantuan Tamiya Gantetsusa, sekarang tuh monster ditebas oleh Tamiya Gantetsusa. Di akhir episode kali ini, kita diperlihatkan Sagiri dan temannya sudah sampai di Horai. Nah, inilah akhir dari episode 10 dan 11. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.